Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita berdoa dan kita berdiri bersama-sama. Kita memberikan penghormatan kepada Allah kita. Mari kita sama-sama katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan, yang telah memberikan anugerah kepada kami, yang telah mengasihani kami. Kami bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan, baik iman dan jasmani kami, sehingga kami boleh berdiri di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan terima persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Sama-sama katakan amin. Masih tetap berdiri. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan.
kita di sini diberi kesempatan oleh Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kita ada di sini. Pemeliharaan Tuhan nyata buat hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua. Oleh karena itu, naikkan ucapan syukur kita, penyembahan kita dengan sungguh hati yang tulus kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita naikkan pujian. Kami memuji-Mu ya Tuhan, kami menyembah-Mu. Terpujilah nama. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Kita katakan kembali lagi, kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa. Kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa. Kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Kami memuji-Mu, haleluya, terpujilah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar Tuhan kuasa-Mu, besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Naikkan suara-Mu bagi Tuhan. Bersama para malaikat kita memuji. Bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa. Kami datang
bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Mari bersama-sama katakan, bersama para malaikat kami memuji-Mu, amin. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Engkau yang layak disembah, ya Bapa yang Maha Kudus. Kami umat-Mu di sini menyembah. Kami mohon lawanan-Mu kepada kami umat-Mu ya Tuhan. Sebab hati kami rindu lawanan-Mu. Kami merindukan jamahan kuasa kasih-Mu. Kami bersama memuji, kami menyembah-Mu yang Maha Kudus, Allah Israel, Bapa yang kudus, Bapa mulia, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu pujian. Dengan segenap hati, segenap jiwa, kami semua di sini mengangkat pujian bagi yang mulia Raja kami, bagi yang maha tinggi Tuhan kami, Tuhan Yesus. Selama-lamanya Engkau terpuji, biarlah hadirat-Mu turun, biarlah tempat ini penuh kemuliaan-Mu. Kami bergirang bersuka di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus ya Tuhan, kudus ya Tuhan, Engkau kudus, selamanya Kau bersama. Mari kita naikkan dengan segenap hati. Oh, bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan, selama-lamanya, selamanya Kau ditinggikan, selamanya, selamanya Kau ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah puji-pujian yang kami naikkan berkenan di hati-Mu. Terpujilah selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan
akan beri salam satu sama yang lain, ucapkan selamat dari minggu Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Silakan duduk Bapak Ibu, boleh duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, pengakuan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Bapak boleh silakan duduk. Pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Oh, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan dari awal pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh jiwaku, jiwaku ditebus oleh jiwaku, ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Tuhan yang tetap membela kita. Haleluya. Ya, sama-sama. Ayo. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu berbagi diriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan kesenanganku.
ku tahu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunungku dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku. Haleluya, puji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup hanya bagi Tuhan. Kalau kita hidup kita hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pengakuan kita kepada Tuhan. Engkaulah kebenaran kami ya Tuhan, Engkaulah kebenaran kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Selama ku hidup bagi mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberiku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, bersama-sama kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
tetap memandangku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup hanya bagimu, kalau ku hidup, saya undang hambanya. Haleluya, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan kami bersyukur. Tidak ada kata lain yang selain kami ingin ungkapkan kepada Tuhan, sebab Engkau mengerti isi hati kami. Kami bersyukur karena kami memperoleh anugerah yang limpah, yang hebat, yang melampaui apapun juga dalam hidup ini. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami ingin terus Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami ingin hidup terus Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami, Engkau mengoreksi setiap kami, supaya kami semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan, ampunilah dosa salah kami. Dan hari ini kami akan ingat perjanjian kudus. Kami akan masuki perjamuan kudus, dan Tuhan yang akan memberkati dan memuduskan setiap kami, supaya perjamuan suci, perjamuan kudus hari ini Tuhan bukan hanya rutinitas yang kami lakukan, tetapi kami sungguh menghayati karya Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Selamat pagi, shalom semuanya. Puji Tuhan. Saya lanjutkan podcast saya bulan lalu. Bulan lalu sudah lama ya, jadi semoga masih ingat ya. Saya terakhir bicara tentang, kalau ada yang masih ingat ya, tentang apa? Pikiran. Apa itu pikiran perasaan Tuhan? Pikiran perasaan Tuhan, gitu ya. Yang terakhir saya bacakan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya, pikiran perasaan Tuhan. Sering kita dengar ya kata-kata itu, lalu ayat-ayat itu kita baca. Nah, bulan lalu saya sudah sampaikan secara komprehensif. Yang dimaksud dari pikiran perasaan Allah, pikiran perasaan Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengenakan ya, pikiran perasaan Tuhan. Nah, kalau kita tidak tahu mengerti pikiran perasaan Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam pikiran perasaan Tuhan seperti apa? Dan saya sudah nyatakan itu di dalam Yohanes pasal 1, Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Nah, ini pendahuluannya ya. Yohanes 1, ada nggak sini? Yohanes 1, Injil Yohanes 1, tidak ada dalam slide. Memang saya catat di luar slide saya. Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12. Nah ini ya. Ini kegenapan dari apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes ya. Digenapi oleh ia datang kepada milik kepunyaannya ya.
Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dari dimensi Allah yang maha kuasa, saudara. Oke sih, betul. Dari dimensi Allah yang maha kuasa, Allah tahu bahwa manusia akan menolak Tuhan. Ya. Saya mengajak kita menghayati bagaimana pikiran perasaan Allah. Ya, Dia ingin datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan itu menolak Dia dalam kemahatauannya. Allah tahu manusia akan menolak, tapi Allah tetap datang. Jadi sudah ada di dalam benak Tuhan. Apa yang akan terjadi Tuhan tahu semua. Nah, ini pikiran perasaan Tuhan terdapat di sini, saudara. Ya, Allah tahu manusia akan menolak Yesus, akan menolak juru selamat, tetapi Allah tetap datang ke dalam dunia ini. Analogi yang pernah saya sampaikan, sering saya sampaikan dengan contoh, kalau kita tahu orang mau berkhianat kepada kita, kita tidak mungkin akan bersama dengan dia. Apalagi kalau misalnya orang mau joinan dagang, kalau kita tahu nanti dia bakal menipu, kita tidak mungkin akan mau. Ini logikanya, ya, sederhananya. Atau seorang wanita akan menikahi dengan seorang pria akan menikahi seorang wanita kalau dia tahu 10 tahun kemudian pasangan itu tidak akan setia, tidak mungkin dia akan menikah dengan dia. Kalau dia tak tahu, ya, pasti tidak mau. Beda dengan Allah. Allah sudah tahu manusia akan menyalibkan Tuhan. Tahu Allah itu. Tetapi mengapa dia masih mau hadir ke dalam dunia, rela untuk menderita? Berarti ada maksud Tuhan di dalamnya. Seandainya kalau Allah itu berpikir begini, Allah pesimis, percuma ya, percuma juga. Karena manusia sudah terlanjur jatuh dalam dosa dan manusia sukar untuk dipulihkan, sukar untuk diselamatkan. Kalau Allah pesimis dengan karakter manusia, maka semua yang hidup dari zaman Adam sampai kita dari akhir nanti semua orang akan binasa. Binasa, menderita selama-lamanya dalam kengerian. Itu sebabnya Allah, walaupun Allah tahu orang-orang kepunyaannya, maksudnya Yahudi ya, orang Israel itu, orang-orang kepunyaannya, umat pilihannya menolak, Allah tetap datang. Karena ada dimensi yang akan datang. Ada banyak orang, oleh karena anugerah Tuhan, masih ada yang bisa diselamatkan. Saudara dan saya hari ini, yang walaupun tidak melihat, tapi kita bisa bersekutu dengan Tuhan hari ini. Inilah anugerah yang saya doakan tadi. Inilah anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Ini yang harus kita manage, yang harus kita jaga. Itu sebabnya setelah kita menerima Kristus, kita percaya kepada Kristus, bukan hanya percaya lagi dituntut. Tidak hanya sebatas percaya lagi, tetapi sebaliknya sekarang gantian, kamulah yang harus bisa dipercaya Tuhan. Kalau dasarnya awalnya manusia percaya kepada Allah, memang itu standar umum. Semua orang harus mempunyai keyakinan Allah itu ada, monoteistis, atau percaya dengan adanya Tuhan. Tapi setelah percaya, orang Kristen kita, setelah kita percaya kepada Tuhan, pertanyaannya what next? Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat adalah kita berbalik. Kitalah yang harus dipercaya. Itu kembali kepada poin awal, saudara. Jadi pikiran perasaan Tuhan itu terletak pada Allah tahu manusia akan menolak dia, tapi Allah tetap datang. Mengapa begitu, saudara? Karena Allah tahu di kemudian hari ada orang yang tidak melihat tapi bisa percaya. Kenapa? Roh Kudus dicurahkan, orang mendapat kasih karunia Tuhan. Tapi banyak pula yang menolak Tuhan. Ini fair, ya. Ada yang menerima, ada yang menolak Tuhan. Tapi banyak yang menolak. Oke, saudaraku. Nah, hari ini saya akan melanjutkan. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya, ya, tentang masih bertalian dengan pikiran perasaan Allah dalam Kejadian pasal 6. Jadi tema kita tadi yang pertama, judul awal, ya. Jadi dari kata nun, kaf, dan m. Jadi memang bahasa Ibrani itu tidak ada vokalnya.
supaya bisa dibaca, maka ada yang namanya nikut. Nah, nikut itu apa itu? Yang ada di bawah-bawah itu ya, kayak kecil itu namanya nikut. Itu yang menghidupkan vokal itu. Jadi sulit memang ya, saya juga nggak begitu menguasai, tapi paling tidak saya mengerti lah sedikit dasarnya gitu ya. Jadi ada istilahnya ya, mengapa bisa begitu? Memang tidak ada vokal, semua konsonan, semua huruf mati semua ya. Kalau apa itu? Naham ini ya, dari kata tadi apa? Dari konsonan, vokal, bukan vokal, sorry, dari konsonan ini kata-kata yang memang tidak ada huruf hidupnya di dalamnya. Jadi harus ditambahkan yang disebut dengan apa? Kalau istilah bahasa Inggris itu pengajaran dasar itu nikut itu yang menghidupkan. Dan itu sesuai dengan konteksnya juga loh saudara, tidak bisa asalan ya. Kalau bahasa Inggris itu sudah standar kan, misalnya apa, misalnya ada kata kerja bantu ya, masih ingat kita ya, SMA dulu ya, to be is R, harus ada itu ya, harus ada kata kerja bantu, kata kerja apa namanya, sesuai dengan tensisnya, do bisa, did bisa, dan bisa, tapi fungsinya beda-beda, tapi maknanya sama. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak ada. Hari ini saya makan, besok saya makan, lusa saya makan. Tahun depan saya makan juga, nggak ada tahun depan saya berubah kata makannya. Nah, kalau di konteks di bahasa luar itu unik sebenarnya ya, unik banget. Sama dengan bahasa Cina juga sama, unik ya. Oke. Tapi ini maksudnya saudaraku, kata menyesal Allah ini kita perlu pelajari ya. Dari kata naham itu. Coba kita lihat Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 saja. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Taruh sih. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Ketika manusia itu ayat 1 sampai 8, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, terus maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya, selama-lamanya tidak akan tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ya, pada waktu itu orang-orang raksasa Nephilim ya, ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal ya, bahwa aku telah menjadikan manusia. Terakhir, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Menyesallah Allah.
ayat yang ke-6 dan 7, berfirmanlah Tuhan. Ya, ayat 6 dan 7. Slide-nya kasih di slide saya dulu. Ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia, imbasnya ya, maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Pertanyaan saya tadi, saudaraku, pertanyaan kita tadi saya sudah jelaskan di pendahuluan saya. Allah adalah Allah yang maha tahu. Kalau kita baca teks ini, ada kesan seolah-olah Allah tidak maha tahu. Betul tidak? Ya, orang kalau menyesal itu kan karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tentu setiap kita, Bapak Ibu sudah saya kasih, saya hormati, setiap kita, saudara dan saya, dalam perjalanan hidup kita, kalau saya sudah 55 tahun, ya mungkin di bawah saya ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20. Ya, mungkin Oma lebih dari saya, ya Oma pasti lebih dari saya toh. Pak itu juga lebih dari saya tentunya. Di dalam hidup kita ini tentu ada banyak hal, saya katakan banyak ya, yang pernah kita sesali. Mengapa kita sesali apa yang telah terjadi di hidup kita? Biasanya akibat penyesalan itu, kecenderungan kita itu menyalahkan kondisi, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain. Tapi tidak sedikit pula yang menyalahkan diri sendiri. Ibu, bapak, saudaraku pernah menyesal? Banyak ya, banyak penyesalan kita. Saya kalau dengan lagu-lagu zaman dulu tuh agak sedikit merinding ya. Nggak tahu ya saudara-saudara ya. Kalau pengalaman saya, kalau saya dengan lagu lama itu nggak suka, karena langsung ingat masa kecil. Masa kecil saya kurang enak, saudara. Ya, penuh dengan hal yang tidak menyenangkan. Ada yang menyenangkan sedikit, tapi lebih baik tidak menyenangkan situasinya. Ya, misalnya contoh lagu tahun saya masih kecil tahun 70 ya gitu. Misalnya lagu contoh lagunya ini Edit. Lagu Edit di Ade. Itu tahun 80-an ya. Nah, itu saya masih remaja itu. Kalau dengar lagu itu merinding saya. Ya. Apa aja pokoknya lagu Edit itu. Karena memang lagi booming, dia lagi memang zaman itu lagi luar biasa ya lagu-lagu Edit itu. Dan itu suasana di mana saya masih SD, ya, nggak enak banget suasana saya. Ya penuh dengan kekerasan, bully, ya berantem, berkelahi, miskin, wah pokoknya campuran. Jadi ketika dengar lagu itu langsung saya ingat suasana itu. Lumayan, maksudnya saya bisa ingat, itu saya bisa ingat gitu kan. Masa kecil saya bisa ingat kembali. Jadi saya agak alergi dengan lagu-lagu lama. Ya, di lagu misalnya lagunya siapa lagi tuh? Lagu Widuri. Wah, kalau dengar lagu itu merinding saja. Tahu nggak lagu Widuri? Itu, aduh, merinding ya. Lagu-lagu itu bukan merinding seremnya, tapi saya kebawa masa kecil saya. Kalau ingat, aduh, tahu itu kenapa ya bisa? Tapi saudaraku, ini yang hebatnya dalam Tuhan itu. Kita tidak dikendalikan oleh masa lalu kita. Kalau ada orang mengalami kekecewaan masa lalu, kecenderungan menurut para psikolog, buku-buku yang saya baca, kecenderungan masa lalu itu mendrive orang itu menjadi hari ini dia. Kenapa dia bisa begini? Karena dikendalikan oleh masa lalunya. Contohnya sekarang, orang bisa maki-maki presiden. Kenapa itu? Itu bukan karena hanya ada bukan hanya karena dimotori oleh politik, tetapi karena kembali lagi kepada karakter pribadi orang itu. Kembali ke pribadi orang tersebut. Pasti masa lalunya itu luar biasa pengalaman hidupnya. Sampai bayangkan kepala presiden kepala negara pun bisa dimaki-maki coba.
Ini nggak waras toh. Iya, nggak waras itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan masa lalunya yang mendrive dia. Mengapa hari ini kita bilang dia orang temperamen ya? Nggak mungkin Tuhan ciptakan orang temperamennya tinggi, betul nggak? Nggak mungkin, saudara. Itu karena hasil cipta, hasil olah masa lalunya menjadikan dia hari ini. Ini bagus, saudaraku ya. Kita bisa introspeksi. Sekarang kita lihat seminar-seminar, pernah nggak seperti itu seminar? Kalau bisa itu ada di Jakarta banyak sekarang ya, kesembuhan, pemulihan apa ya, kelas-kelas pemulihan jiwa. Nah itu ya, itu saya pernah ikutin, saya pernah ikutin. Maksudnya bukan ikutin langsung, tapi saya ikutin dari YouTube, ya ikutin. Ya memang yang diangkat itu masa kecil kita. Bayangkan masa kecil kamu, ingat kembali masa kecil kamu. Bisa ingat membayangkan kamu yang ingin dipeluk oleh mama, tapi papa mama tidak tidak hadir karena papa sudah meninggal, mama sudah meninggal pada waktu kamu kecil. Dan itu dibayangkan. Makanya hari ini mengapa orang begini dan begitu. Dan itu sangat memang menggugah ya, menggugah. Orang bisa meraung-raung nangis di situ, saudaraku. Nah ini yang diadopsi oleh belakangan ini ya, diadopsi para psikolog untuk pemulihan jiwa. Padahal itu sudah lama ya. Maka itu ada gereja yang namanya Hati Bapa, kan pernah tahu ya. Nah itu kenapa gereja ada mengambil segmen ini? Karena segmen ini sangat luar biasa powerful, membongkar masa lalu kita. Karena memang setiap masa lalu kita itu penuh dengan kemelut, saudaraku. Kalau saya, ya nggak tahu Bapak Ibu ya. Kalau saya masa lalu kita kadang-kadang saya lihat, masa lalu saya kalau saya hidup hari ini itu anugerah yang luar biasa. Ya saya sudah saksikan ya, beberapa kali saya menghadapi maut, saudaraku. Ya, kecelakaan, bencana, sakit, bahkan sejak kandungan pun sudah diaborsi, kan gitu. Jadi begitu lahir ternyata banyak problemnya waktu saya masih kecil. Karena mama sudah waktu itu mama almarhum dia memang situasi dan keadaan mungkin karena susah, lalu saya ini digugurkan ya, dalam rahim. Sampai mama itu menurut cerita mama, kamu itu seharusnya udah gak ada. Karena sudah diaborsi, karena zaman itu tidak ada mesin kuret ya. Kalau ada mesin kuret selesai saya, kena mesin blender. Tapi waktu itu gak ada mesin blender ya, rahim itu ya, kan kayak blender gitu kan, bor gitu. Untung gak ada zaman itu. Jadi pakai dukun beranak, pakai jamu, pakai obat, lalu mama dibawa ke dukun lalu digugurkanlah saya ini. Ceritanya begitu. Ya. Mama hamil bed rest selama 6 bulan. Jadi bed rest 6 bulan itu ya mau mati ya. Jadi mama hamil mati, saya pun hamil mati. Jadi kalau saya ingat cerita mama, saya ingat cerita lalu, maka ketika saya lahir dalam dunia itu katanya rewel yang luar biasa. Begitu lahir aja rewel, gak pernah berhenti, nangis terus. Akhirnya kue pang, tahu kue pang enggak? Kue pang, orang Cina tahu kue pang. Kue pang itu diserahkan ke orang lain anaknya. Jadi mama dipanggil tante, mama dipanggil tante, orang lain dipanggil mama. Papa dipanggil om, orang lain kita panggil papa. Nah itu ada dirinya, ada apa namanya, ritualnya gitu ya. Nah itu yang saya alami. Jadi saya tidak pernah manggil mama seumur hidup. Jadi manggilnya tante. Itu karena ajaran nenek moyang zaman dulu, saudara. Ya, jadi karena saya sakit-sakitan, nangis-nangisan, gitu. Jadi sama adatnya dengan orang ada suku-suku tertentu yang begitu juga ada, ya. Bukan hanya orang Tionghoa. Jadi masa lalu, saudaraku, yang begitu luar biasa. Memang ini ulah pasal 8 ya. Jadi kita ini dibuat untuk menderita di dunia ini. Ya, oke. Jadi kalau kita ingat masa lalu, pasti kita selalu ingat hal-hal yang kecenderungan kita, hal-hal yang tidak enak yang kita alami. Nah, kalau kita tidak di dalam Tuhan, saudaraku, ya, kita akan hidup dalam penyesalan. Menyesal. Kalau hidup dalam penyesalan, kekecewaan, ya tentu tidak maksimal manusia kita jadinya. Ya, yang ada kita menjadi batu sandungan. Kita gampang emosi, gampang marah, gampang tersinggung dan seterusnya. Itu sudah pasti, saudaraku. Nah, bagaimana kalau kita bagaimana Allah menyesal? Allah menyesal bukan sama seperti kita menyesal.
Allah menyesal dalam teks asli Naham itu adalah orang yang kalau saudara gampang sih dia di kamus saja ada kok, menarik nafas panjang. Naham artinya ya. Jadi menyesalnya Allah bukan karena Allah tidak maha tahu. Allah maha tahu. Allah maha tahu manusia bakal begini dan begitu, tetapi Allah terus berusaha untuk memulihkan manusia ini, saudara. Itu sebabnya ada ayat yang berkata dalam perjanjian baru, bagi manusia itu mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini bicara tentang keselamatan, bukan bicara soal hal yang lain, bukan bicara soal hal jasmania. Itu bicara keselamatan. Manusia itu tidak mungkin diselamatkan, tapi bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu konteksnya kan di dalam Matius itu ya, Matius 19. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manusia masih ada kesempatan untuk dipulihkan, karena manusia itu sehakikat segambar dengan Allah, masih bisa direnov, masih ada roh Allah. Maka itu ada ayat yang berkata, bulu yang patah terkulai tidak diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Kenapa itu? Itu bicara ada roh Allah dalam diri manusia, ada kehidupan yang masih bisa dipulihkan dalam kehidupan kita. Apakah Allah tidak maha tahu? Tidak, sudah kita jawab tadi ya. Allah maha tahu. Tadi saya sudah katakan, Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Tapi Allah menyesal di sini, maksudnya adalah Allah menghela nafas panjang. Sudah pernah nggak Allah nafas panjang? Gimana bahasanya? Itu bahasa Ibrani itu begitu ya. Jadi bahasa itu ada tindakannya gitu. Jadi, nah itu maksudnya Naham itu di situ. Artinya apa ini? Sudah menghadapi itu nggak? Kalau menghadapi situasi sering ya. Gitu. Apa artinya itu? Ya tergantung konteksnya ya. Kalau macet-macetan, nah itu paling banyak gitu. Kalau lagi macet itu paling banyak begitu. Karena nggak berani ngomel tuh. Kalau ngomel takut dosa jadi. Nah, kalau sama suami istri juga begitu, daripada ribut. Nah, itu batin kita ya. Daripada ngomong salah jadi. Nah, itu hanya itu punya makna. Maknanya ya kita terjemahkan sendiri. Nah, itu yang Allah melihat sikap manusia ini, saudara-saudara. Maka dikatakan betapa luar biasanya Allah menyesal menjadikan manusia karena kejahatannya luar biasa. Sampai-sampai itu saudaraku. Ya, kalau kita lihat ya di perjanjian lama, mengapa kalau kita baca konteks ini ya, mengapa sampai Nuh itu setelah bebas dari musibah bencana yang mengerikan, artinya sudah menerima keselamatan itu, justru masalahnya dalam Nuh juga. Dia bekerja, dikatakan disingkat ceritanya, dia membangun kebun anggur. Hasilnya dia membuat anggur perasan. Lalu dia minum kan. Setelah dia minum, dikatakan mungkin over ya, minumnya mabuk. Sadar dari mabuknya, saudaraku. Kalau kita lihat ke kejadian 6 ya, 9. Nuh itu kecewa, saudaraku. Nah, memang tidak ada di Alkitab, tapi Nuh kecewa. Akibatnya kecewa apa? Dia mengutuki Kanaan. Kenapa tiba-tiba ada Kanaan di situ ya? Kanaan itu anaknya dari, kan anaknya Nuh berapa? Sem, Ham, Yafet, ya kan? Dan mantunya kan? Sem, Ham, dan Yafet. Anaknya Ham ini saudaraku, Kanaan. Alkitab mencatat Nuh mengutuki Kanaan. Terus sadar. Lalu Sem dan Yafet tidak berani melihat ketelanjangan Nuh, lalu menutupi dengan jalan mundur. Sampai anak, kalau hanya tidak berbusana bagi orang sana zaman dulu nggak masalah sebenarnya, udah biasa ya. Tapi ini konteksnya kenapa sampai dia tidak berani lihat anaknya ini, sampai tidak berani lihat aura ayahnya ini. Ada yang menjijikan, ada yang mengerikan sebenarnya, dan tidak ada lagi. Maka itu ketika sadar Nuh marah dan mengutuki Kanaan. Artinya sudah ada kehidupan di sana kan. Itu kejadian itu tidak langsung spontan itu ya.
Maksudnya sudah punya keturunan semuanya, kan? Sampai ada kebun anggur sebanyak udah lama. Itu sudah lama itu. Sampai lihat saudaraku, walaupun Allah sudah menyelamatkan, namun warisan kejahatan itu tetap ada. Tetap ada. Mengapa Allah mengutuki, mengapa Allah menghapuskan manusia ketika itu? Karena kejahatannya luar biasa. Kejahatannya luar biasa. Ya, menurut para penafsir itu kejahatan seksual, ya. Kejahatan seksual, ya, homo dan sebagainya di zaman itu. Ya, kejahatan manusia luar biasa. Kalau kejahatan kriminal nggak mungkin kan? Apa yang mau dijahati manusia di zaman itu? Ya, kejahatan yang paling mendekati tafsiran adalah kejahatan yang melukai Tuhan. Apa itu? Manusia kawin mengawinkan. Tadi kita baca itu ya. Dia memilih perempuan yang mana saja dia sukai. Sampai kepada keturunannya pun setelah air bah itu warisan kejahatan masih ada. Kemungkinan saja ya. Menurut para penafsir, Nuh itu diperkosa oleh Kanaan. Nuh diperkosa oleh Kanaan. Sampai dia marah, Nuh itu marah. Terkutuklah Kanaan. Nah, mabuk. Dibikin mabuk. Ini tafsiran ya. Tafsiran. Boleh dipercaya, boleh tidak namanya tafsiran ya. Tapi esensinya kita lihat di sini apa esensinya? Bahwa kejahatan manusia itu tidak bisa tuntas. Tidak bisa tuntas. Nah, yang bisa menuntaskan adalah ketika Yesus menjadi manusia. Tuhan menghapuskan dosa, maka sekarang orang percaya bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan bisa hidup tanpa dikungkung lagi oleh hukum, tanpa dikungkung, tanpa dipandu lagi oleh hukum tertulis. Manusia bisa hidup seperti yang Allah kehendaki di dalam perjanjian baru ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Saya ulang lagi ya. Jadi penyesalan manusia itu beda dengan penyesalan Allah. Kalau penyesalan Allah karena penyebabnya adalah manusia sukar untuk diselamatkan, bandel, suka-suka sendiri, itu yang membuat Allah tarik nafas panjang. Tapi kalau penyesalan manusia, penyesalan akibat ulahnya sendiri. Tapi masih bagus kalau orang masih bisa menyesal. Amin, saudaraku. Kalau saudara masih bisa menyesal, bagus ya. Kalau ada orang sudah tidak bisa menyesal, itu kacau. Nah, di dalam perjanjian baru, kita lihat contoh-contoh orang yang menyesal ya. Ya. Dalam perjanjian baru, tolong sih. Nah, lagi Bapak. Di perjanjian baru kita lihat ada orang-orang yang menyesal di sini. Ya. Yang pertama orang yang berjubah ungu, ya tidak pedulikan Tuhan ini ya. Di dalam Lukas 16 orang yang berjubah ungu, lalu ketika selesai hidupnya, ya karena diperhatikan dia Lazarus kan, ini ceritanya ya. Di dalam kekekalan itu ternyata ada kehidupan. Jadi makna yang kita ambil di sini adalah saudara, bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang bisa membuat orang menyesal. Maka saya dulu pernah khotbahkan, ya, dasar teologi saya adalah kekristenan itu menggiring orang supaya jangan menyesal. Kita menjadi Kristen itu tujuannya supaya nanti kita tidak menyesal di kemudian hari. Sekaranglah kita manage itu. Jangan sampai kita menyesal. Setelah kekekalan menyesal lagi. Jangan sampai saudara. Nah, Lukas 16 ini orang yang berjubah ungu ini menyesal hidupnya. Dia bilang masih ada 5 saudaraku, tolonglah yang berjubah ungu ini. Dia bilang Bapak Abraham, tolonglah. Ya, tolonglah hidupku ini. Suruhlah Lazarus menunjukkan jarinya setetes aja dan ini menunjukkan bahwa penderitaan yang luar biasa. Ya, Lukas 16 ini orang yang berjubah ungu dalam kekekalan dia bisa menyesal. Yang kedua Matius 19 ada orang yang mengerti kebenaran lalu dia bilang kurios Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku hidup sempurna seperti Engkau? Tuhan bilang, lakukan ajaran agamamu. Oh sudah, dia bilang, semua sudah kulakukan. Apalagi yang kurang? Nah, ini dia. Yang kurang apa saudaraku? Yesus berkata kepada dia, pulanglah, kan suruh ibadah ya, suruh pulang.
Karena hatinya itu melekat kepada hartanya. Pulanglah kamu, jualah seluruh hartamu dan bukan untuk pelayanan loh, kasih orang, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Karena Tuhan tahu hati orang ini ya apa ya, bukan mengutamakan agamanya, tapi justru dalam agamanya itu dia mendapat banyak keuntungan. Ini Matius 19 ini ya, dia ya kalau sekarang orang buka gereja lah ya, kira-kira gitu ya, pakai nama Tuhan, kumpulkan harta, perpuluhan. Nah ini orang ini ya, ini sudah ada di Alkitab. Lalu Matius 26 juga ada. Nah ini siapa yang menyesal di sini? Tadi dua orang di atas itu menyesal karena dia tidak mempedulikan Tuhan. Nah, menyesal yang ketiga ini Matius 26 ini siapa? Ini Petrus menyesal. Menyesalnya masih di dalam dunia ini dia untuk menyesal. Karena dia menyangkal Yesus 3 kali. Ketika di malam Taman Getsemani itu dia menyesal dan dia meraung-raung. Ya, dia apa namanya? Masih sempat dia berbalik kepada Tuhan. Maka dia bilang kalau Yesus disalibkan dengan, dia minta sendiri, dengan kepala di atas, maka aku kalau dihukum aku disalibkan, tapi kepalaku di bawah, sebab aku tidak layak sama seperti Tuhan disalibkan. Wah, luar biasa pertobatannya ya. Lalu yang berikut Matius 27, ini juga ada yang menyesal nih. Siapa ini? Yudas. Yudas menyesal karena ekspektasinya berubah. Dia berpikir Yesus tidak mungkin, ini orang pintar ini, Yesus tidak mungkin akan dipukul, Yesus tidak mungkin akan dianiaya. Maka dia berani menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Kenapa? Dia tahu Yesus tidak mungkin akan bisa disiksa, Yesus tidak mungkin akan naik salib, karena dia tahu siapa gurunya, hebat. Itu salah dia ya. Ternyata ketika dia lihat Yesus ditangkap, lalu Yesus dibelenggu, dia menyesal, lalu dia membuang uang ini dikembalikan, lalu penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Ya. Penyesalan tidak ada, sudah diperingatkan berkali-kali oleh Tuhan. Nah, yang terakhir ada lagi yang menyesal. Siapa itu? Di Kisah Rasul 5, yaitu suami istri Ananias dan Safira. Ya, Ananias dan Safira. Ini menyesal dalam kekekalan. Ya, kalau Petrus menyesal masih dalam ranah bisa bertobat, bisa berubah ya. Kalau Petrus, kalau Yudas, Ananias, orang kaya muda, lalu orang berjubah ungu, itu tidak bisa berubah lagi. Saudaraku, Petrus inilah seperti kita hari ini. Ya, kita banyak masalah, banyak penyesalan yang kita jalani. Tapi penyesalan kita itu bukan karena kita menyangkal Tuhan ya, tapi penyesalan kita karena kejadian kehidupan kita yang telah kita lalui. Bagi manusia ya, penyesalan masa lalu kita itu tidak ada, itu tidak signifikansinya, saudara. Tidak masalah. Artinya kita boleh menerima Yesus hari ini dan kita boleh diubahkan kembali. Maka itu ada ayat yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Berarti bagi orang Kristen, masa lalunya penuh dengan penyesalan. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka dia diubahkan. Karena Allah turut bekerja di sana. Itu Roma, itu konteksnya itu ya. Nah, yang terakhir saudaraku, ya, kesimpulan saya adalah penyesalan Allah karena kejahatan hati manusia. Nah, ini perlu dibaca kayaknya ya. Yang tadi saya sudah singgung sedikit. Kejadian 9 ayat 20 sampai 25. Kejadian 9 ayat 20 sampai ayat 25. Kejadian 9. Kejadian 9 ayat 20 sampai ayat 25. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Terus setelah ia minum anggur itu tidak langsung jadi kan anggurnya kan? Ini pasti bertahun-tahun lama ini kan. Ada pernikahan, ada semua dari sana di situ. Ya, setelah Nuh minum anggur, dan mungkin dong tanam kebun anggur lalu minum kan gitu. Jadi ini durasinya lama sekali. Ya. Mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya.
Ini warisan dosa ya, dia sudah diselamatkan, sudah melalui badai besar, ternyata manusia lalai lagi. Ini keadaan manusia, sama seperti kita, saudara. Kita sudah menerima Kristus, tapi seringkali kita juga bisa salah, karena ada kuasa dosa yang menggoda, yang mengganggu, yang menyeret kita, sehingga kita hidup penuh dengan masalah, penyesalan seterusnya. Terus apa yang kita katakan? Maka Ham, bapak Kanaan, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya. Jadi Ham ini yang lihat, dua saudaranya Sem Yafet nggak tahu nih kejadiannya, saudara. Kenapa dia ceritakan ke bacaannya? Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur. Gak berani lihat, saudara. Ada apa ini? Kejijikan apa ini sampai mereka gak berani lihat, saudara. Ya. Maka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Jadi kalau orang zaman dulu itu, kalau lihat orang telah hidup biasa sebenarnya, tapi konteks kali ini tidak biasa. Ayat yang ke-24, setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, Ham ya, berkatalah ya, terkutuklah Kanaan. Kenapa nggak terkutuklah Ham? Tiba-tiba terkutuklah Kanaan. Ya sampai sekarang Kanaan tidak menjadi berkat. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nah, ini kejahatan, ya. Ini kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Walaupun saya ingin mengatakan begini, walaupun Tuhan sudah pulihkan dengan air bah itu, tetap kejahatan itu masih ada, saudara. Bahkan Nuh sendiri pun mengalaminya. Nah, kalau menurut para ahli perjanjian lama, ya, Nuh itu diperkosa oleh Kanaan. Sampai dia mengutuki Kanaan. Ya, disodomi kira-kira begitu. Ya, menurut tafsiran, ya, tapi kita tidak tahu persis. Ya, Allah menyesal karena Allah menyesal adalah hendak memperlihatkan Allah yang memiliki, ini ya implikasinya. Jadi bukan karena Allah tidak tahu, tapi karena Allah memiliki perasaan dan Allah memiliki pikiran yang terrefleksi dalam kehidupan Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang kita yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus, kita yang telah dipulihkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, hendaklah hidup kita tidak dikendalikan lagi oleh kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Mengapa orang bisa apa? Yang paling umum lah, orang bisa marah, gampang tersinggung, marah. Kenapa? Karena masa lalunya, saudara. Ya, masa lalunya yang kurang dihargai, masa lalunya yang dibully, masa lalunya yang kurang mengenakan. Itu memupuk dia, ya, memupuk dia sampai hari ini dia jadi begitu. Nah, saudara, kita sadar. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita melihat yang sudah saya bacakan tadi. Allah itu Allah yang bekerja sampai hari ini untuk memulihkan setiap kita. Jadi kita ini tidak boleh lagi hidup di dalam kendali masa lalu. Jadi kita bisa menyesal, bisa. Nanti di dalamnya bisa menyesal nggak? Bisa. Tapi penyesalan kita, penyesalan yang membuat kita sadar. Bukan penyesalan kita membuat kita semakin kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan masa lalu. Begitu, saudaraku, ya. Jadi ini presentasi pemaparan saya tentang Allah yang menyesal. Allah menyesal karena manusia selalu bikin kesal. Sekarang saudara dan saya, umat tebusan Tuhan, paling tidak kesimpulan saya, kita tidak membuat Allah menyesal. Amin, saudaraku. Amin.
hidup kita ini jangan membuat Allah gitu. Kita sering ya lihat keadaan, lihat orang-orang sekitar kita, lihat orang yang melukai kita, gitu ya. Masih bagus kan kalau begitu ya. Tapi kalau sampai keluar umpatan, nah, kata-kata yang tidak pantas itu sudah kelewatan, saudara. Ya. Nah, kita dengan pemaparan ini mari kita mengoreksi diri kita masing-masing di hadapan Tuhan supaya kita tidak mengecewakan Tuhan dalam hidup kita ini. Ya. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita berdiri. Bapa kami yang di surga, kami belajar kebenaran firman Tuhan. Walaupun Tuhan telah memulihkan keadaan melalui kehidupanmu, tetapi kuasa dosa, benih dosa itu tidak tuntas. Manusia jatuh bangun dan mengecewakan Tuhan. Kejahatan mengakar dalam diri manusia, sehingga tiba waktunya Tuhan yang hadir, Tuhan yang menanggung segala konsekuensi dari kesalahan-kesalahan manusia. Allah yang bertanggung jawab, Allah yang turun menjadi manusia, Allah yang mengorbankan dirinya. Itulah sebabnya kami sebagai umat di perjanjian baru ini, kami diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk boleh menyenangkan hati Tuhan melalui hidup kami, melalui ketulusan hati kami, melalui cara hidup, cara pandang kami, selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita adakan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Lihat salib Tuhan. Haleluya. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Bapa di surga, begitu kuatnya kuasa dosa itu menguasai kami. Kami dibelenggu, manusia dibelenggu oleh penyesalan, manusia dibelenggu oleh kepahitan, manusia dibelenggu oleh kejahatan. Maka Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar, tidak seorang pun yang baik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan, dalam diri manusia.
untuk menebus dosa manusia yang tidak bisa ditanggulangi oleh manusia. Allah sendirilah yang menjadi manusia, Allah sendirilah yang membayar dosa itu, sehingga masih ada kesempatan untuk umat perjanjian baru membenahi diri, membuat Allah tidak menghela nafas panjang seperti di perjanjian lama. Itulah anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita, umat Tuhan di perjanjian baru hari ini. Sebelum kami makan roti dan anggur yang tersedia ini, Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama, Tuhan sucikan, kuduskan menjadi simbol darah dan daging yang telah dipecahkan, yang ditumpahkan, yang telah dicabik-cabik 2000 tahun silam di atas kayu salib oleh tentara Roma. Dan hari ini kami memperingati itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendapat kasih karunia Tuhan. Kami boleh menjadi kerabat, menjadi sahabat, bahkan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kuduskan kami yang mengambil bagiannya untuk perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk saudaraku. Kita mendengar pujian ini. Kita Pak Budi bisa berbagi tadi. Pada satu bumi jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan Putra mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya yang buatku. Biar ku jatuh pada kakinya. Mari kita berdiri. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita mengangkat roti dan anggur di tangan kita. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mendapat kasih karunia Tuhan. Engkau ingatkan kepada setiap kami bahwa hidup kami telah ditebus oleh Tuhan. Dosa-dosa kami, kehidupan penyesalan masa lalu kami telah Tuhan tebus, sehingga karakter hidup kami tidak dikendalikan lagi oleh masa lalu kami. Biarlah penyesalan kami di masa lalu Tuhan angkat, dan itu menjadi pelajaran bagi kami supaya kami tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Itulah sebabnya supaya kami terhindar dari penyesalan-penyesalan yang akan datang, kami mau berserah kepada Tuhan. Mungkin masa lalu kami, apa yang kami pikir itu baik, apa yang kami lakukan itu baik, apa yang kami perbuat itu baik, ternyata itu tidak baik di hadapan Tuhan, karena kami tidak menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Keputusan apapun yang kami lakukan di masa lalu, ampunilah kami Tuhan, karena kami tidak berserah kepada Tuhan. Mulai hari ini Bapa di surga, di bulan Agustus, awal bulan ini, kami serahkan semua agenda kami, pikiran kami, rencana kami, kehendak kami, apapun yang akan kami perbuat Tuhan, kami ingin menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dengan sungguh, dengan ketulusan hati kami berdoa Bapa di surga. Tolonglah Tuhan supaya kami tidak menyesal di kemudian hari. Biarlah kejadian-kejadian di masa silam kami mengingatkan kepada kami bahwa kami harus berserah kepada Tuhan. Dan hari ini
kami menikmati anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Mari kita mengangkat cawat dan roti di atas tangan kita. Bapa di surga, roti dan anggur ini adalah simbol lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dihancurkan 2000 tahun yang lalu, dan kami memperingatinya hari ini, menandakan kami bersekutu dengan Tuhan, menandakan kami telah memperoleh anugerah Tuhan, kami telah memperoleh keselamatan abadi bersama dengan Tuhan, dan tidak ada intimidasi masa lalu kami lagi. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Mari kita pegang roti tangan kanan kita dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, roti yang ada di tangan kanan kita adalah lambang daripada tubuh Kristus yang telah dihancurkan di atas kayu salib. Makanlah dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah ia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawat, mengucap syukur atasnya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawat ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Anggur yang ada di tangan kanan kita ini adalah lambang dari darah Yesus yang telah dicurahkan, ditumpahkan di atas kayu salib 2000 tahun silam. Sekarang kita memperingatinya dan menyatu dengannya di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bersama para malaikat Tuhan di tempat ini, Tuhan, kami menyembah Engkau. Terimalah persembahan kami. Terimalah Tuhan apa yang kami perbuat hari ini, kiranya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan tuntun langkah hidup kami. Tuhan kawal kami, sebab kami sadar kami masih manusia. Kami masih manusia yang bisa salah di hadapan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan belajar supaya Roh Kudus Allah menuntun kami hari demi hari. Sehingga damai sejahtera dari Allah Bapa di surga menyertai sepanjang umur hidup kami, menyertai anak-anak kami, menyertai seisi keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
disampaikan. Tuhan memberkati ya Pak. Ada pengumuman. Ya, ini pengumuman untuk minggu depan akan dilayani oleh Pak Niko Nasaret dari Tinggi ya. Tinggi Cendrawasih. Lalu yang kedua, kita ada persembahan di bangku. Kalau saudara memberikan ada kotak persembahan atau nanti bisa ditransfer ke rekening yang sudah biasa ya. Ya, lalu pengumuman yang lain ada ya. Oke, kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga kita mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang telah Kau sampaikan, yang Kau telah berikan dalam hidup kami hari lepas hari, dan setiap pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai sehingga kami ada dan hadir di tempat ini. Bapak, kiranya kebenaran firman yang telah sampaikan Pak Gembala kami Tuhan membuat kami untuk terus bisa memelihara hidup kami agar kami bisa berkenan di hadapan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memberikan hidup yang menyesal kepada dunia itu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang telah ada yang telah dikerjakan. Tuhan memberkati orang-orang yang mengambil bagian dalam setiap hari Minggu Tuhan, baik musik, WL, singer, atau pelayan Tuhan, dan juga seluruh orang-orang yang telah hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Kau memberkati Tuhan dalam setiap pergumulan dan rencana dan harapan mereka. Kau juga pimpin Tuhan untuk seluruh aktivitas hidup dalam hidup kami Tuhan, dari hari ke hari, sehingga kami bisa melaluinya dan kami bisa ada dalam perkenanan Tuhan. Oleh Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh umat Tuhan, terutama gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam negara ini ya Bapak. Banyak sekali tantangan yang mereka hadapi, dan tidak juga Tuhan, mereka juga seringkali Tuhan terpleset jauh Tuhan daripada yang Kau harapkan. Mereka suka berkelahi satu dengan yang lain, saling mencaci, dan juga sering Tuhan membuat hal-hal yang memalukan nama Tuhan. Mari Bapa, Kau tolong, kiranya kami tidak lagi Tuhan masuk di dalam hal-hal yang seperti demikian. Tapi kami Tuhan seringkali tidak sadar bahwa apa yang telah dikerjakan, dilakukan Tuhan semuanya hanya untuk kepentingan kami semata. Biar Bapa Engkau pimpin kami, Kau pulihkan Tuhan umat-Mu, gereja-gereja-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh bersatu, mereka boleh berpikir bahwa untuk pekerjaan dan kemuliaan-Mu saja, bagi kemuliaan dan jiwa-jiwa yang dibawa kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk kota yang ada di tempat kami, di mana kami tinggal, Jakarta ini ya Tuhan dan sekitarnya. Kau berkati Tuhan di masa-masa yang akan datang, terutama pada waktu nanti akan menghadapi pemilihan-Mu, dan juga untuk hal-hal yang bersifat politik. Bapa di surga, kiranya Kau memberkati, Kau mau pimpin Tuhan agar setiap keinginan dan kejahatan daripada orang-orang yang mau menghancurkan negara ini, dari setiap apa yang mereka rencanakan untuk menghancurkan dan membuat pekerjaan-Mu Tuhan menjadi terbengkalai tempat ini. Kami berdoa, kami bersatu hati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau beracara dan bekerja bagi negara ini Tuhan. Engkau sendiri yang berkuasa atas mereka, Engkau sendiri yang berkuasa dan Engkau yang memerintah atas negara ini ya Tuhan. Sehingga apa yang nanti akan ada pemilihan daripada gubernur, pimpinan-pimpinan negara, dan juga pimpinan daerah, bahkan sampai yang tertinggi hingga presiden, semua ada dalam kendali-Mu, semua ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Engkau berkenan dan Engkau memimpin Tuhan,
sampai pada waktunya kiranya Tuhan apa yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi dan segala macam yang telah ada dan telah porak-poranda akan oleh karena pandemi pada waktu yang lalu. Bapa di surga, kami mohon kiranya berkat kasih karunia-Mu Tuhan menyertai dari setiap umat-Mu Tuhan, khususnya bagi anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang Kristen. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang mengalami kesulitan. Kau pimpin Tuhan buat mereka juga yang mungkin mengalami kesulitan ekonomi, sakit penyakit, ataupun segala macam hal-hal yang mereka alami yang kami tidak mengerti dan tidak tahu. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong mereka. Engkau sendiri ya Tuhan yang menyertai mereka. Juga tak lepas Tuhan daripada kami semua yang tempat ini. Kau pimpin Tuhan, satu pribadi lepas pribadi, dan setiap keluarga kami Tuhan, Kau lindungi, Kau jauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Kau jauhkan Tuhan dari segala mara bahaya, keinginan orang-orang jahat, dan Tuhan menyertai dalam setiap langkah-langkah umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan atas apa yang telah Kau berikan bagi kami. Buat anak-anak kami yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, Tuhan memberkati. Buat orang tua yang bekerja, yang berusaha, ibu rumah tangga, Tuhan menyertai mereka semuanya. Ya Bapa di surga, kami alaskan doa yang tidak sempurna ini dalam nama-Mu dengan doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang sesukupnya, dan ampunilah kesalahan-kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara kita angkat tangan dan saya minta dengan hormat Pak Pembala menyampaikan berkat buat kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, pulanglah Engkau. Angkatlah kedua belah tangan kita sama-sama. Diberkatilah Engkau. Kiranya berkatnya datang yang bersumber dari Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kudus, dalam pertolongan, anugerah keselamatan, penebusan oleh Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan pimpinan, penyertaan, penghiburan, penolong yang sejati, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, menuntun menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.